Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Jadi pada sore hari ini kita sudah berjumpa langsung dengan Mbah Kedul Jopo Montro. Sebelumnya kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan beberapa hari terakhir kesehatan Mbah Kedul sedikit terganggu sehingga kita tidak bisa merekam atau membuat video yang rutin seperti sebelumnya. Kami usahakan untuk kedepannya kita akan membuat video yang rutin lagi supaya teman-teman tidak terlalu lama menunggu. Jadi ada berita yang beberapa hari terakhir ini sangat heboh sekali Mbah, yaitu terkait dengan pengungsi atau imigran dari Rohingya. Ini suku Rohingya Mbak. Sebenarnya kan dia tuh datangnya di daerah Aceh, dan sebenarnya tuh seperti kita yang ada di Blitar itu nggak ada efeknya Bang ya. Baik mereka datang, mereka pergi, nggak ada efeknya bagi kita. Ada masalah itu. Tapi karena rasa nasionalis kita, jadi kita mengingat perjuangan para pendahulu kita yang berusaha untuk menyatukan Nusantara, Mbak. Mereka harus mengorbankan beberapa manusia, beberapa rakyat, bahkan menjatuhkan tumpahan darah yang begitu banyak, Mbak. Bahkan kita mengingat proklamasi kemerdekaan sebelum kita bisa merdeka pun juga banyak sekali korban jajahan-jajahan dari Belanda dan Jepang. Jadi itu adalah kenangan kelam Mbah. Jadi kita sebagai warga negara tidak ingin kenangan seperti itu terulang lagi. Ya. Awalnya sama, jadi mereka datang baik-baik, kemudian lama-kelamaan mereka terlihat kedoknya Mbah, seperti Belanda yang menyengsarakan rakyat Indonesia selama 350 tahun. Bahkan Jepang juga demikian. Dan ini datangnya orang asing. Jadi saya memang merasa asing Mbah dengan kaum Rohingya, sehingga saya menyebutnya orang asing datang ke Indonesia yang tanpa diundang Mbah. Bahkan untuk membuat mereka pulang saja kita sangat kesusahan, membuat masyarakat geger, bahkan pemerintah juga kebingungan. Sepertinya kok saya ini melihat Rohingya malah lebih baik melihat jelangkung Mbah. Ya. Jadi jelangkung itu datangnya tanpa diundang, pulangnya pun juga tanpa pamitan dan tanpa diantar. Jadi ini gimana Mbah tanggapan panjenengan terkait dengan warga dari kaum Rohingya yang datang di Indonesia yang membuat resah masyarakat Mbah? Nenek moyang kita memang tidak menyenangi atau tidak menyukai bangsa-bangsa imigran karena nenek moyang kita sudah berpengalaman. Mereka berbaik kepada pendatang yang disajikan berbagai suguhan dan tempat tinggal yang baik. Okay. Seperti bangsa Belanda datang ke Indonesia yang ditemui para raja-raja Indonesia, mereka dijamu dengan makanan yang baik, kehormatan yang baik. Bangsa penjajah, mereka menjanjikan akan membantu bahwa raja Indonesia akan dimuliakan, termasuk rakyat Indonesia. Yang pada akhirnya bangsa Belanda pun menindas dan menjajah bangsa Indonesia, termasuk Jepang. Jepang datang ke Indonesia, mereka ingin membantu rakyat Indonesia, terutama tentara Indonesia. Yang pada akhirnya bangsa Jepang, mereka justru lebih kejam lagi. Terjadinya Romusa yang mengorbankan rakyat Indonesia yang sengsara. Sehingga apa yang diucapkan Jepang pada saat itu sama sekali bertolak belakang pada kejadian yang nyata. Jepang datang ke Indonesia dengan baik-baik dan menolong kepada tentara Indonesia, yang akhirnya mereka tetap menindas bumi pertiwi ini, menindas kepada leluhur kita, sehingga tidak sedikit para pahlawan yang dikorbankan oleh bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Sehingga dengan itulah maka kita sebagai keturunan nenek moyang kita berhati-hati sekali untuk menerima tamu-tamu dari manapun, atau secara pribadi, atau secara golongan, atau secara banyak, seperti imigran yang terjadi pada hari-hari ini atau bulan dan tempo seperti etnis Rohingya. Bangsa Rohingya termasuk, yaitu umatnya Tuhan. Mereka diciptakan oleh Allah, berhak hidup, dan mereka berhak menikmati alam semesta, berhak untuk menerima kesejahteraan, berhak untuk menerima kemuliaan hidup di dunia ini. Namun teman-temanku yang saya hormati, bahwa mereka berasal dari negara lain, dan kenapa mereka sehingga diusir dari negaranya? Apakah tidak ada peraturan dari PBB bahwa negara yang memiliki rakyat Rohingya mereka diberikan sanksi tegas yang berupa melanggar peraturan hak asasi manusia?
Justru malah sebaliknya, bahwa Rohingya masuk ke Indonesia, Indonesia mau mengusir, bangsa Indonesia ketakutan dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan mancanegara bahwa kita akan kena pelanggaran HAM. Apakah yang tidak kena pelaturan HAM, yaitu negara yang memiliki, yaitu rakyat yang disebut dengan Rohingya, yang mestinya negara tersebut kena peraturan HAM karena mereka membuang rakyatnya yang berkapung-kapung di atas lautan, sehingga mereka berbondong-bondong di Indonesia. Tentu Indonesia pada saat itu belum begitu pengalaman karena mereka dianggap sebagai tamu yang harus ditolong. Mereka diberikan makan, tempat tinggal, dan sebagainya. Sayang sekali, seribu sayang bahwa mereka kadang lupa dengan apa yang terjadi. Mereka justru merendahkan rakyat Indonesia, kadang makan dibuang. Seperti halnya diberikan mie satu kardus dibuang di lautan, dan mereka memberontak, merasa mereka tidak nyaman atas ditampungnya bangsa Rohingya. Kita sudah berbaik-baik untuk menerima, tapi kita mendapat imbas, mendapatkan pencelaan, pelecehan, dan sebagainya. Sehingga kita juga berpijak kepada keamanan nasional. Kenapa bangsa Rohingya yang masuk ke Indonesia tidak ada pengawasan, sehingga mereka mudah saja hilir mudik, yaitu di atas lautan menuju ke daratan Aceh atau yang lainnya. Kalau dibiarkan, tentu saja suatu saat nanti akan beredar masuk ke kawasan Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan banyak lagi yang akan dihinggapi, akan disebarkan seluruh bumi Nusantara. Sehingga apakah seperti itu, bahwa keamanan nasional yang bermutu angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara hanya diam saja tanpa ada komentar, tanpa ada tindakan? Kita sebagai rakyat Indonesia bahwa memberikan fasilitas kepada angkatan militer untuk diberikan gaji, dan yang akhirnya mereka sebagai pelindung negara sekaligus pelindung rakyat Indonesia. Kita tidak hanya bicara saja bahwa banyak warga negara kita yang bertanya kenapa mereka dengan mudahnya masuk ke Indonesia. Bagaimanakah tata kerja orang-orang yang dipercaya oleh rakyat kita yang menjaga lautan, menjaga daratan, dan menjaga wawasan-wawasan yang mungkin berbahaya untuk masuk ke Indonesia? Kita menyayangkan sekali dengan hal ini. Maka saya mohon dengan sangat terhormat bahwa semoga aparat-aparat yang bersangkutan, yang mereka diberikan tugas untuk menjaga negara, benar-benar sigap apabila ada gerombolan orang yang masuk ke Indonesia, semestinya harus ditindak tegas dan dipulangkan atau didempar atau ditolak, tidak boleh masuk ke Indonesia. Kita sering sekali melihat dan menonton bahwa banyaknya kapal-kapal laut dari mancanegara yang mencari ikan atau mencuri ikan. Bahkan negara tetangga sendiri, yaitu saudara kita yang ada di Malaysia, mereka melewati batas-batasnya masuk ke Indonesia. Mereka mencari ikan, bahkan tidak segan-segannya militer Indonesia untuk membumi hangus, untuk memberikan peringatan. Bahkan kapal pun juga dibakar oleh militer-militer kita. Tapi dengan ini, kenapa Bapak makhluk-makhluk atau umat-umat Rohingya yang begitu banyak masuk ke Indonesia, kita tidak ada pengawasan sama sekali, karena datangnya bertubi-tubi dan semakin lama semakin bertambah. Sehingga kita sangat takut sekali apabila ini nanti akan berdampak, datang yang begitu banyak sekali, baik ribuan atau jutaan, akan menjadi apa Pulau Nusantara ini. Tidak ada jeleknya kita sebagai warga negara untuk komentar, karena kita komentar adalah cintanya kita kepada negara Indonesia, cinta kita kepada bumi pertiwi, cinta kita kepada pahlawan Indonesia, cinta kita kepada para pejabat-pejabat yang mengatur dunia ini, yang mengatur negara ini. Jadi di dunia ini juga ada, atau di negara kita juga ada warga, apabila ada masalah negara, masalah apapun, mereka juga diam saja. Tapi juga ada warga Indonesia yang sangat peduli kepada patriot bangsa. Apabila negara kita dilecehkan, direndahkan, maka rakyat ini berbondong-bondong, mereka akan rawe-rawe lantas, malang putung, mereka membela bumi pertiwi ini, dan mereka membela nusa dan bangsanya. Jangankan sebagai harga diri kita, walaupun bendera kita, Pancasila kita, dasar negara kita, undang-undang kita, apabila dilecehkan atau digulingkan, maka kita tidak segan-segan untuk rame-rame, untuk memusuhi atau untuk menghilangkan para orang yang merongrong negara ini.
Kita sebagai orang biasa, kita sebagai rakyat biasa, namun kita juga memiliki darah-darah pahlawan, darah-darah orang-orang pribumi, darah-darah yang bertanggung jawab atas keselamatan bumi pertiwi ini. Teman-temanku yang saya hormati dan saya muliakan, kita memang berhak dan kewajiban untuk membantu sesama umat, baik bersifat makanan atau bersifat uang. Namun tidak berarti kita menyerahkan bumi pertiwi, namun tidak berarti kita memberikan fasilitas yang melebihi daripada yaitu kesenjangan ekonomi bangsa kita. Masih banyak sekali warga kita yang hidup dengan kesenjangan ekonomi, banyak para pengemis yang berkeliaran. Kita bisa menonton di berbagai kota dan berbagai wilayah. Mohon untuk dicek dan disurvei setiap perempatan jalan. Di situ ada orang pengamen, di situ juga ada orang yang meminta-minta atau mengemis-ngemis dengan cara mereka mengorbankan diri, dia mengecat dirinya sendiri dengan warna emas dan warna silver. Apakah para pejabat tidak malu? Apakah para negara tidak malu dengan rakyatnya yang mereka hanya meminta-minta di perempatan jalan? Sehingga disitulah saudara-saudaraku, bahwa melambangkan rakyat Indonesia masih bingung untuk mencari rezeki, masih bingung untuk mencari kekayaan atau penghasilan. Masih banyak lagi bahwa di jalan-jalan raya, apabila kita membangun sebuah tempat ibadah, mereka menghalangi di jalan, mereka meminta-minta agar bangunan tempat ibadah itu bisa terselesaikan. Artinya masih banyak sekali bahwa rakyat Indonesia masih butuh pertolongan dan bantuan. Hingga sekarang pun masih berlaku bahwa orang Indonesia masih perlu bantuan, baik berupa sembako atau berupa bahan-bahan yang lain atau berupa uang. Kita memang sangat ketakutan sekali apabila hal ini masih didukung para ahli, didukung para pejabat, didukung para golongan-golongan yang mereka punya pengaruh tinggi. Mereka akan berkuasa, mereka akan bebas masuk di Indonesia. Bebasnya mereka bersuara, kadang mereka berani berdemo, minta jatah yang banyak, minta jatah uang yang banyak, dan mereka minta fasilitas yang baik, dan mereka minta tunjangan per bulannya yang setimpal. Kita malu sekali bahwa apabila pemerintah mengeluarkan dana-dana tunjangan, dana-dana mereka untuk hidup, apakah selamanya akan begitu? Bagaimana kalau mereka hanya 1 bulan, 5 bulan, dan 1 tahun? Apabila mereka berbondong-bondong, berjuta-juta jumlahnya, mereka minta jatah makan dan mereka tidak mau bekerja, sehingga negara Indonesia, kantong uang Indonesia akan habis hanya untuk melindungi kepada orang-orang imigran yang seperti itu. Sehingga suatu saat nanti apabila hal ini tidak diselesaikan secara baik-baik, maka rakyat Indonesia akan rame-rame demonstrasi atau akan unjuk rasa agar mereka diperhatikan atas kesenjangannya, karena mereka sakit hati apabila mereka yang miskin, mereka yang sulit untuk bekerja di Indonesia, kemudian melihat dan menonton bahwa orang etnis Rohingya diberikan kehidupan atau diberikan sumbangan uang atau materi atau makan dan diberikan fasilitas pulau atau rumah. Itu nanti akan berdampak kepada rakyat kita. Rakyat kita pasti cemburu, rakyat kita pasti sakit hati. Dengan ini saya mohon dengan sangat dan hormat, semoga dari aparat negara, semoga dari pemuka agama, dari semua orang atau golongan yang memiliki kapasitas penguasa yang tinggi, mereka harus bertindak yang bijaksana, sehingga apa yang diputuskan sesuai dengan permintaan rakyat Indonesia. Jadi jangan sampai kita sombong, karena kita punya kuasa, kita mudah bicara. Karena kita punya kuasa, kita mudah memberikan kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang baik adalah kebijaksanaan yang berdasarkan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan berdasarkan Undang-Undang 45 dan berdasarkan dengan Pancasila yang kokoh berada di Indonesia. Kita tidak bisa lepas dari Undang-Undang 45 atau Pancasila yang ada di Indonesia, karena dengan adanya itu Indonesia berhasil bersatu, menyatukan diri, menjadikan negara NKRI. Maka dari itu, berikan sambutan atau kebijaksanaan yang adil, berikan kebijaksanaan yang baik, agar kebijaksanaan itu berasal dari rakyat kita, suara-suara dari wakil-wakil rakyat kita, suara-suara dari rakyat kita yang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat bisa memutuskan bagaimana Rohingya ini tetap berada di Indonesia sesuai dengan perilakunya. Mereka minta jatah, minta uang, minta
fasilitas tempat atau bangunan atau wilayah, apakah Rohingya boleh dipulangkan ke asalnya? Semua keputusan itu kita sebagai rakyat hanya terserah kepada sang penguasa atau para pejabat yang ada di atas. Namun kita sebagai rakyat jelata, kami memiliki suara bahwa kami kurang setuju apabila mereka berkeliaran di Pulau Nusantara ini, karena mereka bukan keturunan atau ahli waris yang ada di Indonesia. Semestinya mereka diperpulangkan kepada negara asalnya. Jika kita bicara kepada HAM bahwa kita itu didatangi, kenapa kita kena peraturan HAM? Yang kena peraturan HAM adalah negara yang memiliki rakyat dan mereka mengusir rakyatnya, mereka tidak mau menerima rakyatnya, maka mereka kena peraturan HAM dunia. Jadi seperti kita ini sebenarnya tidak kena sanksi atau kena sanksi amnesti yang bersifat peraturan perundangan tentang HAM. Karena kita itu sebagai tuan rumah yang tidak tahu menau, dan mereka datang tanpa diundang, justru malah merepotkan. Sehingga bagaimanakah sampai Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang dapat dikatakan mereka yang berkuasa untuk menciptakan yaitu tekanan-tekanan yang berupa melanggar peraturan HAM. Kita memang berbangsa dan bernegara, kita tidak bisa hidup tanpa adanya pertemanan atau sembung raket atau hubungan antar bangsa atau antar negara. Karena hubungan antar negara bisa memacu ketingkatan ekonomi dan pendidikan dan lain-lain. Tapi tidak berarti bahwa negara kita harus menerima yaitu warga asing yang mana mereka akan menduduki di dalam wilayah Indonesia, dan mereka minta jaminan kehidupan dan minta kecukupan hidupnya di dunia ini, hidupnya di dalam negara Republik Indonesia. Negara kita memang sibuk sekali mengurusi pemilu, mengurusi A dan B dan C, sehingga tidak hanya mengurusi bangsa asing, bahwa kita tahu di dalam yaitu kebutuhan orang hidup di Indonesia tentang harga saja melonjak tinggi, seperti sembako harganya sangat mahal sekali, dan orang miskin yang ada di Indonesia mereka terdengar-dengar tidak bisa makan karena tidak bisa membeli belanja dengan harga-harga yang sangat tinggi. Mestinya pejabat Indonesia segera ambil tindakan agar harga ini bisa sesuai dengan tenaga kerja, sesuai dengan ekonomi negara Republik Indonesia. Dengan ini kita sebagai rakyat Indonesia, saya memohon semoga pemerintah memberikan kebijaksanaan yang baik, yang mana tidak menyakiti rakyat Indonesia, dan negara ini menjadikan negara yang aman, adil, makmur, dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dengan ini, semoga doa saya agar masalah yang viral ini, masalah Rohingya, bisa ditanggapi, bisa diselesaikan dengan baik tanpa ada gerakan-gerakan apapun, sehingga memulangkan atau tidak menerima atau menolak bangsa Rohingya ini dengan cara-cara yang baik, yang tidak menimbulkan pertengkaran, permusuhan, atau peperangan, memulangkan dengan hormat, tentunya dari pejabat kita atau presiden kita untuk berembuk di kancah, di lembaga yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, agar kita terhindar daripada tekanan kebutuhan dari bangsa Rohingya atau bangsa imigran. Teman-teman yang saya hormati, semoga apa yang saya uraikan ini menjadikan bahan-bahan renungan bahwa kita sebagai warga negara hendaknya untuk berhati-hati menjaga negara kita, menjaga kedaulatan rakyat Indonesia agar kita aman dan agar kita bisa bersatu, yaitu yang kita sebut negara yang berdaulat berdasarkan Pancasila dan undang-undang, sekaligus menyatukan dengan NKRI. Dengan demikian teman-teman, apabila ada kesalahan saya, baik yang sengaja, baik yang tidak saya sengaja ataupun yang saya sengaja, maka kita sebagai manusia tentu punya kesalahan dan punya kegelapan. Semoga uraian ini atau ucapan ini bermakna bagi kita semua, yang intinya sebenarnya kita tidak ada unsur apapun, kita hanya punya unsur yaitu ingin sekali negara ini bebas dari tekanan, negara ini bisa bersatu, negara ini bisa berjalan menjadikan rakyat Indonesia tentram, makmur, dan santosa, sehingga negara ini bisa dirasakan negara yang tentram dan damai. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ingkang pinanggih. Amin amin ya rabbal alamin.